Minasan, chapter 211 Sakamoto Days telah rilis dengan judul Electric Shock. Judul yang merupakan sebutan dari kekuatan seorang karakter lama yang telah disebutkan pada chapter 104 tapi baru dimunculkan pada chapter 211 ini. Dia adalah Gozu, saudara Uzuki di Panti Asuhan Alkamar yang merupakan yayasan pembunuh bayaran JAA. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, di tengah krisis mematikan, penembak jitu penyendiri Kamihate muncul. Diawali dari Shishiba yang menatap Kamihate dengan serius. Itu karena Shishiba sampai butuh waktu untuk mengenalinya. Kamihate pun menimpali bahwa sepertinya ini pertama kalinya mereka berbicara langsung. Shishiba pun protes karena suara Kamihate pelan sekali. Ketika Kamihate mau menjelaskan bahwa suaranya menjadi pelan karena sudah lama dia tidak menjejakkan kakinya ke tanah, Shishiba pun menegurnya untuk melupakan pembahasan perkara suara karena mereka harus bersiap-siap sebentar lagi musuh akan datang. Sebagai pemimpin order, Oki menyayangkan keberpihakan Kamihate yang ikut membelot bersama Shishiba dan Osaragi. Padahal, Oki mengira Kamihate punya akal sehat untuk memilih. Kamihate pun mengatakan agar Oki menyimpan saja omong kosongnya itu. Aksi teror mereka sudah mengacaukan laporan cuaca pagi-pagi begini. Dan kalau Kamihate harus memilih antara mereka dan para gadis perkiraan cuaca, maka Kamihate akan selalu mendukung gadis perkiraan cuaca, termasuk Osaragi tentu saja. Gokil, Kamihate akan selalu berada di pihak gadis-gadis cantik ya, minasan. Namun, tanpa berbasa-basi, Slur dengan kepribadian kakek Takamura justru menyambut dengan menyerang Kamihate serta Shishiba menggunakan tebasannya hingga tiang bangunan terbelah menjadi dua bagian. Untung saja, keduanya berhasil menghindarinya. Shishiba pun mempertanyakan, apakah Kamihate bisa bertarung jarak dekat? Kamihate menjawab, sama sekali tidak. Shishiba pun merasa keberadaan Kamihate di sini sia-sia. Tetapi Kamihate membentak Shishiba yang keras kepala untuk memperingatkannya bahwa tidak mungkin Shishiba mampu menyelamatkan Osaragi sendirian. Dengan kesal, Shishiba pun menggendong Osaragi karena kabur bukanlah gaya bertarungnya. Tapi kali ini, Shishiba tidak punya pilihan lain. Kamihate pun memulai serangannya dengan menembaki Slur yang dengan gampang diblokir dengan pedangnya. Beberapa saat kemudian, Shishiba tersadar dengan sesuatu. Dia pun memegangi tangan Osaragi yang terus memegangi gergaji mesinnya. Shishiba protes, pantas saja Osaragi berat sekali. Tapi sebaiknya Osaragi melepaskan senjata itu sekarang juga. Namun, Osaragi tidak bereaksi sama sekali karena dia masih tidak sadarkan diri dengan darah yang keluar dari mulutnya. Shishiba pun berpikir bahkan kematian tidak bisa memisahkan Osaragi dari gergaji mesinnya. Osaragi benar-benar tangguh. Sesaat kemudian, Slur melompat tinggi untuk menargetkan Shishiba dan Osaragi, membuat Shishiba segera mengambil palunya dan mengatakan, "Baiklah, sini lawan aku." Tentu saja Kamihate tidak akan membiarkannya. Meskipun dia tidak suka peluru yang digunakannya itu, tapi sekarang bukanlah waktunya untuk pilih-pilih. Kamihate pun menembaki Slur, namun Slur mampu menebas peluru tersebut menjadi dua bagian dengan rapi. Meskipun begitu, efek tembakan Kamihate masih membuat ledakan besar hingga bangunan markas Mr. X mulai runtuh. Hal itu dimanfaatkan oleh Shishiba dan Kamihate untuk segera pergi. Sembari berjalan, Shishiba memuji peralatan Kamihate yang lumayan juga, membuat Kamihate malu dan menyuruh Shishiba untuk diam saja. Slur yang keluar dari balik asap ledakan pun hanya terdiam. Jika diperhatikan, ekspresi dan pupil matanya telah berubah menjadi kepribadian Uzuki lagi. Torres yang melihatnya pun menanyakan pada Oki, apakah mereka perlu mengejar Shishiba dan Kamihate? Oki menjawab, tidak. Namun dalam hatinya, dia mempertanyakan
kenapa perasaannya jadi tidak enak. Nah, lucunya ketika Kamihate bersin, air liur atau ingusnya justru keluar dari senapannya. Shishiba pun menanyakan, apakah Kamihate terkena alergi serbuk bunga? Kamihate menjelaskan bahwa laras senjatanya selalu terasa gatal tiap kali dia menembakkan peluru tadi. Kamihate pun menyuruh Shishiba melupakan tentang itu karena yang lebih penting bagaimana kondisi Osaragi. Di saat Shishiba akan menjelaskan kondisi Osaragi, Kamihate justru menanyakan, kenapa rambut Shishiba jadi begitu? Shishiba pun terkejut dengan rambut panjangnya yang mulai berdiri, serta kedatangan seorang karakter baru yang namanya sudah disebutkan pada chapter 104, yaitu Gozu. Shishiba kini menjadi resah, apalagi sekarang. Gozu dengan santai menegur Shishiba yang terlihat tegang sekali. Kamihate lantas menembaki Gozu dan memintanya untuk minggir dari jalan mereka karena mereka sedang terburu-buru. Namun siapa sangka Gozu tidak menghindari serangan Kamihate dan justru menunjukkan aksesoris di jemarinya yang mampu mengendalikan listrik. Dan inilah dia, listrik berkekuatan besar menjalar dari jari Gozu dan menyambar Kamihate. Tentu saja Kamihate berteriak kesakitan dari serangan sengatan listrik milik Gozu. Sembari mengkhawatirkan kondisi Kamihate, Shishiba pun memperhatikan gerakan musuh yang berjalan mendekat dan mengeluarkan listrik dari tubuhnya. Gozu pun menegur Kamihate yang terlalu tegang. Dalam sekejap, Shishiba sudah menyimpan tubuh Osaragi dan menyerang Gozu dengan palunya. Tetapi, palu Shishiba justru melengket di tangan Gozu sehingga Shishiba harus melepaskan palunya untuk segera menghindar dari ledakan listrik yang berasal dari tubuh Gozu. Alhasil, palu Shishiba kini hancur dan dibuang begitu saja oleh Gozu. Shishiba berpikir, apakah musuh mereka bisa mengendalikan listrik? Itu berarti dia lawan paling buruk buat senjatanya. Shishiba paling benci listrik statis. Dan kita pun diperlihatkan bagaimana pertarungan tangan kosong Shishiba melawan Gozu yang terus mengeluarkan listriknya pada tiap gerakannya. Shishiba sadar bahwa setiap pukulan Gozu bermuatan listrik. Rasanya seperti melawan stun gun. Namun di saat yang sama, Gozu tersenyum dan memperingatkan Shishiba untuk berhati-hati karena sebentar lagi petirnya akan menggelegar. Naas bagi Shishiba yang harus dihantam oleh petir berkekuatan dahsyat dari Gozu tanpa bisa menghindarinya. Rambut Shishiba berdiri dan tampak sangat kesakitan minasan. Dalam kondisi seperti itu, Shishiba bahkan masih meminta maaf pada Osaragi yang terkapar di lantai. Tetapi siapa sangka Osaragi yang juga terkena efek dari listrik statis milik Gozu justru tersadar dan langsung membuka matanya. Osaragi dengan cepat mengambil gergaji mesinnya yang telah terbelah dua dan bergerak untuk menghajar Gozu yang telah melukai Shishiba. Serangan kuat dari Osaragi itu mampu menghancurkan tiang bangunan dan membuat Gozu terlempar serta muntah darah minasan. Sekarang posisi telah berubah, di mana Osaragi yang justru mengangkat Shishiba pada tangan kirinya dan Kamihate pada tangan kanannya serta menggigit rok panjangnya untuk kemudian melompat memecahkan kaca jendela markas Mr. X demi melarikan diri. Pendaratan mereka sepertinya sempurna karena Osaragi kini berjalan dengan santai sambil membawa tubuh Shishiba dan Kamihate. Sementara itu, Gozu yang terluka malah tertawa dengan santainya. Uzuki pun mendatangi Gozu dan menegurnya karena telah datang terlambat. Gozu berbalik menatap Uzuki dengan menasihatinya agar tidak terlalu panas. Kemudian menanyakan, jadi siapa mereka? Uzuki menjawab singkat bahwa mereka dari Order. Gozu pun merasa mereka telah membuatnya bersemangat dan berjanji akan membunuh mereka. Tertulis pada panel akhir, sang pembunuh yang dibesarkan di panti asuhan Al-Kamar akhirnya muncul.
Dan chapter pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, siapa sangka waifu tersayang kalian akhirnya hidup kembali berkat listrik statis milik Gozu. Apakah dengan ini Osaragi akan membawa Shishiba dan Kamihate ke tempat Sakamoto atau Nagumo minasan? Kira-kira apa rencana mereka setelah memulihkan diri nanti? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu. Dah.